Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas, bimbingan, dan konseling. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Ayu Novitasari, NIM 19030174093, dan rekan saya. Nama saya Siti Khairiyah, NIM 19030174048. Kami kelompok 13 dari kelas 2019C, jurusan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Yang akan kami jelaskan adalah definisi, teori atau konsep, bentuk atau kategori, faktor yang mempengaruhi, dan isu terkini. Secara umum, definisi dari pengelolaan kelas adalah kegiatan mengatur keadaan kelas supaya tetap optimal. Sedangkan bimbingan dan konseling adalah bantuan yang diberikan oleh seorang ahli kepada seseorang untuk membantu memberi informasi dalam mengatasi suatu masalah yang sedang dihadapinya. Selanjutnya adalah definisi pengelolaan kelas menurut para ahli. Yang pertama adalah Jamarah dan Aswan tahun 2002. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan menurut Ari Kunto tahun 1998, pengelolaan kelas adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan di dalam kelas. Kemudian definisi bimbingan menurut para ahli. Yang pertama menurut Scherzer and Stone tahun 1994. Mereka mendefinisikan bimbingan sebagai proses membantu individu untuk memahami dirinya dan lingkungannya. Kemudian menurut Petrovesa tahun 1984, dalam penerapannya, beliau mendefinisikan bimbingan sebagai suatu yang komprehensif dari fungsi pelayanan dan program sekolah yang dirancang untuk mempengaruhi perkembangan pribadi dan kompetensi psikologi pendidik peserta didik. Dan yang terakhir menurut Crow and Crow tahun 1992. Beliau mendefinisikan bimbingan sebagai suatu bantuan yang diberikan oleh seseorang yang telah terlatih dengan baik, serta memiliki kepribadian dan pendidikan yang memadai kepada individu dari berbagai kelompok usia agar individu tersebut dapat mengelola kehidupannya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri, dan menanggung sendiri konsekuensi dari pilihan atau keputusan hidup yang telah dibuatnya. Selanjutnya definisi konseling menurut para ahli. Menurut George and Christiani tahun 2001 dan McLeod tahun 2003, mendefinisikan konseling sebagai suatu hubungan profesional antara seorang konselor dan klien. Hubungan yang terdiri antara dua atau lebih orang yang dirancang untuk membantu klien memperoleh pemahaman tentang dirinya dan belajar untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkannya sendiri dengan cara memanfaatkan sumber-sumber informasi yang terpercaya dan melalui pemecahan masalah-masalah emosional dan interpersonal. Teori atau konsep pengelolaan kelas dan bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengelolaan kelas. Komponen keterampilan dalam pengelolaan kelas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu keterampilan yang bersifat preventif dan keterampilan yang bersifat represif. Keterampilan preventif mencakup segala kemampuan guru untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya gangguan, sehingga mampu menciptakan suatu kondisi belajar yang optimal dan dapat dipelihara. Sedangkan keterampilan yang bersifat represif adalah kemampuan guru untuk mengatasi atau menghilangkan gangguan yang muncul secara berkelanjutan, sehingga kondisi kelas yang terganggu dapat dikembalikan menjadi kondisi semula atau optimal. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas antara lain: yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, adanya tantangan belajar. Yang ketiga, variasi atau inovasi belajar. Yang keempat, keluasan. Yang kelima, penekanan pada hal-hal positif. Dan yang keenam adalah penanaman kedisiplinan. Selanjutnya, bimbingan dan konseling. Walaupun kegiatan bimbingan dan konseling adalah satu kesatuan, namun mereka memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan itu terletak pada prosedur yang digunakan dan tenaga yang melaksanakannya. Dilihat dari prosedur yang digunakan,
Bimbingan bisa diberikan melalui layanan informasi dan orientasi, sedangkan konseling menggunakan berbagai pendekatan konsultasi. Secara umum, tujuan dari adanya layanan bimbingan dan konseling adalah membantu siswa mengetahui bakat dan minat dan kemampuannya, serta memilih pendidikan yang sesuai dengan rencana karir yang sesuai dengan tuntutan kerja. Sedangkan secara khusus, layanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu siswa agar dapat mengembangkan diri yang meliputi aspek pribadi sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan konseling mempunyai beberapa fungsi, antara lain yang pertama fungsi pemahaman. BK membantu siswa dalam memahami seluk-beluk diri dan lingkungannya. Yang kedua, fungsi pencegahan. BK berupaya mencegah siswa agar tidak mendapatkan permasalahan yang akan mengganggu atau menghambat serta menyulitkan siswa dalam proses pengembangan dirinya. Yang ketiga, fungsi perbaikan. BK membantu siswa mengatasi berbagai permasalahan yang sedang dihadapinya. Yang keempat, fungsi pemeliharaan. BK menjaga perilaku siswa yang sudah baik, sehingga nanti tidak rusak kembali. Yang kelima, fungsi pengembangan, di mana BK berusaha mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki siswa. Yang keenam, fungsi penyaluran. BK membantu siswa dalam memilih dan memantapkan penguasaan karir yang sesuai dengan bakat minat dan keahliannya. Yang ketujuh, fungsi penyesuaian. BK membantu siswa menemukan penyesuaian diri dan perkembangan yang optimal. Yang kedelapan, fungsi adaptasi. BK mengadaptasikan program pelajaran yang sesuai dengan minat dan kemampuan serta kebutuhan siswa. Bimbingan dan konseling juga memiliki 12 asas, antara lain yang pertama, asas kerahasiaan, di mana segala keterangan dari peserta atau klien dirahasiakan atau tidak disebarluaskan. Yang kedua, asas kesukarelaan. Peserta melakukan bimbingan atas kehendaknya sendiri dan tidak dengan paksaan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Antara peserta dan konselor tidak ada yang ditutupi dan dengan kondisi yang memang terjadi. Dalam artian, peserta tidak berpura-pura. Yang keempat, asas kegiatan. Konselor dan peserta harus berperan aktif dalam proses konseling. Yang kelima, asas kemandirian. Dengan adanya bimbingan, diharapkan peserta yang mendapatkan layanan mampu menjadi pribadi yang mandiri dan mampu mengambil keputusan serta dapat mempertanggungjawabkan atas apa yang diambil. Yang keenam, asas kekinian. Objek sasaran pelayanan adalah keadaan yang dialami oleh peserta pada saat itu juga. Hal-hal yang terjadi pada masa dahulu dan masa depan dianggap sebagai keterikatan atas apa yang dilakukan. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Isi layanan pada peserta diharapkan bergerak maju dan tidak monoton sehingga ada perubahan. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Berbagai layanan dari konselor dan berbagai pihak lain yang mendukung harus saling menunjang dan harmonis. Yang kesembilan, asas kenormatifan. Segala kegiatan, bimbingan atau layanan harus menganut norma-norma yang berlaku dan tidak menyalahi aturan. Yang ke-10, asas keahlian. Kegiatan harus dilakukan atas dasar-dasar keahlian dan profesionalisme dari pembimbing harus terwujud. Yang ke-11, asas alih tangan kasus. Ketika seorang pembimbing tidak mampu menyelesaikan masalah peserta dengan tuntas, maka dapat dialihkan kepada orang yang lebih profesional. Yang ke-12 yaitu asas tuturi handayani. Dalam pelaksanaannya diharapkan tercipta suasana yang mengayomi, mengembangkan teladan dan dorongan serta kesempatan seluas-luasnya kepada peserta untuk maju. Sarzer dan Stone 1994 mengemukakan 6 prinsip bimbingan konseling. Yang pertama, bimbingan berkenaan dengan perkembangan pribadi individu adalah yang utama. Yang kedua, bimbingan memuatkan perhatian pada dunia subjektif peserta. Yang ketiga, bimbingan diarahkan pada kerjasama, bukan karena paksaan. Yang keempat, setiap manusia mampu dan sanggup untuk mengembangkan dirinya sendiri. Yang kelima, bimbingan didasarkan pada hak-hak dan nilai-nilai pribadi individu di samping kebebasan individu untuk memilih. Yang keenam,
bimbingan merupakan suatu proses pendidikan yang terus-menerus dan berkelanjutan. Bentuk atau kategori pengelolaan kelas dan bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengelolaan kelas. Pada umumnya, di dalam proses pembelajaran terjadi dua kegiatan yang berbeda tetapi terintegrasi, yakni kegiatan pengelolaan dan kegiatan instruksional. Kegiatan pengelolaan adalah kegiatan menciptakan pemeliharaan atau mengembalikan kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan pembelajaran yang efektif. Sementara itu, kegiatan instruksional adalah kegiatan untuk membantu siswa menguasai kemampuan yang diharapkan, seperti memberikan penjelasan dan mendiagnosis kesulitan belajar. Bentuk pengelolaan kelas diantaranya menunjukkan sikap tanggap, membagi perhatian secara visual dan verbal, memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan peserta didik dalam pembelajaran. Ketika memberikan petunjuk harus dengan singkat, padat, dan jelas. Ketika ada siswa yang salah, maka guru harus menegur dengan cara bijaksana. Selanjutnya, memberikan motivasi. Yang ketujuh, memodifikasi perilaku. Dan yang terakhir, pengelolaan kelompok. Kemudian, untuk bimbingan konseling. Bimbingan konseling membedakan ada 4 bidang, yaitu bimbingan pribadi, meliputi kepribadian siswa itu sendiri. Yang kedua, bimbingan sosial, meliputi hubungan sosial siswa dan masyarakat sekitar serta lingkungannya. Yang ketiga, bimbingan bidang belajar, meliputi bagaimana cara belajar siswa yang tepat. Yang keempat, bimbingan karir, meliputi karir apa yang sesuai dengan siswa tersebut dan bagaimana cara mendapatkannya. Bentuk bimbingan dan konseling di sekolah, contohnya, yang pertama, ketika sindroma ujian nasional. Yang kedua, konsultasi perguruan tinggi. Yang ketiga, gangguan perilaku yang mengganggu. Yang keempat, masalah belajar dan komunikasi. Yang kelima, konsultasi masalah pribadi. Dan yang keenam, konsultasi masalah prestasi. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas, bimbingan, dan konseling. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Yang pertama adalah kondisi organisasional. Kegiatan yang terorganisir dan rutin yang dikomunikasikan dan dilakukan oleh siswa dengan baik akan menyebabkan tertanamnya kebiasaan baik pada diri anak. Contohnya, pergantian pelajaran, upacara bendera, ataupun guru yang berhalangan hadir. Yang kedua adalah kondisi fisik. Lingkungan fisik sangat mempengaruhi bagi kenyamanan belajar. Lingkungan fisik itu antara lain ruangan, posisi tempat duduk, ventilasi, dan pengaturan cahaya. Dan yang terakhir adalah kondisi sosioemosional. Kondisi sosioemosional ini antara lain tipe kepemimpinan, sikap guru, dan suara guru. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi bimbingan dan konseling. Menurut Glading tahun 2009 menyebutkan ada 5 faktor yang mempengaruhi bimbingan dan konseling. Yang pertama, struktur. Struktur berarti pemahaman antara klien dan konselor. Struktur juga diartikan sebagai kerangka kerja untuk konselor, seperti kapan akan dimulai konseling dan masalah apa yang dihadapi klien. Yang kedua, inisiatif. Inisiatif adalah seberapa besar motivasi klien untuk berubah. Yang ketiga adalah setting fisik. Setting fisik adalah tempat dan suasana di mana proses konseling terjadi. Dan yang keempat adalah kualitas peserta. Kualitas peserta dinilai dari kesiapan klien untuk berubah dan siap menerjunkan diri mereka ke dalam proses perubahan. Dan yang terakhir, kualitas pembimbing. Seorang konselor yang berkualitas harus memenuhi beberapa kriteria seperti kejujuran, kongruensi, dan kesadaran diri. Dan pembahasan kami yang terakhir adalah isu-isu terkini terkait pengelolaan kelas dan bimbingan konseling. Yang pertama, murid berani memukul guru karena ditegur. Hal ini bisa terjadi karena keadaan emosional murid sedang tidak stabil. Yang kedua, siswa seringkali tidak mengerti apa yang telah diajarkan. Hal ini bisa terjadi karena guru tersebut kurang bisa menyalurkan ilmunya kepada murid-muridnya. Dan yang terakhir adalah pembulian siswa di Malang yang mengakibatkan siswa harus masuk rumah sakit dan terancam diamputasi
jari tangannya. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dan bimbingan karakter di sekolah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga presentasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.